Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa yanbaghi ayyu'addibal muta'allima. Faslun, menjelaskan tentang adab-adab seorang pengajar, seorang ustaz atau seorang syekh atau seorang tuan guru. Dia ada juga adabnya kepada muridnya. Nanti setelah ini baru ada pembahasan nanti adab seorang murid kepada guru. Ada pula beberapa adab-adabnya nanti. Tapi sekarang adab seorang guru kepada muridnya. Bagaimana seorang guru itu? Dia mesti harus ada juga adabnya. Jangan pandai saja menyalahkan murid. Murid tak beradab lah, murid kurang ajar lah, apa segala macam. Kita sebagai guru tengok pula dulu. Kadang kita yang kurang adab. Dengan asbab kita kurang adab, makanya murid pun kurang adab kepada kita. Karena kita kurang ajar, maka murid pun kurang ajar kepada kita. Qala, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi ayyu'addiba, dan sepantasnya bagi seseorang bahwa beradab ia guru, syekh, orang yang mengajar di atas adabus sunniyah, di atas adab sunnah. Maksudnya dengan adab-adab yang ada di dalam amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perangai-perangai yang diridai, kemudian dengan tarbiyah, dengan didikan-didikan dirinya, baik dalam keadaan tersembunyi atau yang nyata, untuk menjaga segalian urusan-urusan muridnya, baik yang batin atau yang nyata. Maka hendaklah seorang guru mengulang-ulang daripada aqwalihi, daripada ucapannya, wa af'alihi, daripada perbuatannya, mutakarrirat, diulang-ulang. Mengulang-ulangnya itu pun alal ikhlas, di atas ikhlas. Maka guru tak boleh bosannya. Jadi kata guru, ayo rapat, atau kata guru makan dengan tangan kanan, besok diulangnya balik, besok diulangnya balik. Itu bukan berarti guru tu nyinyir, bukan berarti guru tu benci dengan kita, enggak. Itu tanda dia sayang kepada kita. Nak sampah, sampah tu tolong ya letak ke tong sampah ya, besok diulangnya balik, besok diulangnya balik. Itu tak apa-apa. Seorang guru seperti itu tak apa-apa. Ya. Kalau gurunya pun mau, tapi kalau enggak payah. Jangan berulang-ulang kali menyebut kata. Itu lain pula berarti itu. Tapi kalau memang diulang-ulangnya balik dalam penyampaiannya, agar selalu niat masuk masjid, i'tikaf, jangan lupa kata dia. Itu diulang-ulangnya berarti itu tanda suatu pengajaran yang baik untuk kita. Sama dengan orang tua. Orang tua apabila dia selalu mengulang-ulang ucapannya kepada anaknya, itu menandakan orang tua tu sayang. Hati-hati nak, nanti menyeberang jalan hati-hati ya. Besok nak kita berangkat pergi sekolah, itu juga kata orang tua kita, hati-hati nyeberang jalan ya nak. Kalau tak bisa, kalau ramai kali nampak mobil, minta bantu sama orang nak. Itu saja disebut oleh orang tua terus. Itu tanda orang tua sayang kepada anak. Bukan berarti orang tua marah, benci kepada anak. Tidak, itu tanda orang tua sayang kepada anak. Seorang syekh macam itu juga. Seorang guru seperti itu juga. Kalau guru itu terus menerus menyebutkan kepada kita, itu tanda guru itu sayang kepada kita. Itu tanda guru itu sayang kepada kita. Ingat itu. Wasidqu, dan jujur, husnul niyah, bagus niat. Selalu guru menyampaikan jujur ya, agar selalu kita jujur, perbaharui niat kita selalu. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jam'il lahzah, selalulah takut kita kepada Allah, ingatlah selalu Allah di mana saja kita berada. Yu'arifahu anna lidzalika tunfatahu alaihi anwarul ma'arif,
bahawa sesungguhnya dengan cara seperti itu akan membukakan cahaya makrifat. Kita akan mudah memahami ilmu dengan cara guru sering menyampaikan itu kepada kita. Wa yashrah sadrah, maka Allah pun akan membukakan dada kita untuk menerima daripada ilmu dan hikmah dan rahasia-rahasia lainnya. Maka orang dulu kadang mengajinya Al-Fatihah, tapi banyak hikmah yang dia dapat. Belajarnya cuma Al-Fatihah saja. Kadang ada yang belajar cuma tata cara salat saja, tapi karena adab dia dengan gurunya, karena hikmah dia daripada gurunya, maka Allah bukakan pintu makrifah untuknya. Wa yubarik lahu fi ilmihi, dan Allah berkahi pada ilmunya. Jadi kalau kita seperti itu diperhatikan oleh guru, maka Allah pun akan memberkahi ilmu kita, dan Allah pun akan memberi taufik setiap ucapan dan perbuatan kita. Faslun, berikutnya, ta'limul muta'allimi fardul kifayah. Mempelajari orang yang mengajar, ta'lim, mengajari atau belajar, al-muta'allimina fardu kifayah. Orang yang mengajar itu tuh hukumnya fardu kifayah. Mengajari orang yang belajar itu hukumnya fardu kifayah. Jadi antum ni, bapa-bapa, ibu-ibu ni, ahbabuna fillah ni, kita ni fardu kifayah belajar di sini ni. Jadi karena adanya kita belajar di sini, terbebaslah dosa orang-orang yang ada di luar sekarang. Tapi kalau satu saja di antara kita tidak ada yang belajar, maka seluruhnya akan berdosa, kata Imam Nawawi. Jadi hukumnya kita belajar ni fardu kifayah. Hukum daripada ada yang mengajarnya itu fardu kifayah. Fa illam yakun mayaslah, jika tidak ada orang yang lebih elok, walaupun satu tidak ada, maka itu hukumnya kepada haram. Jadi wajib jadinya fardu ain. Tapi kalau sudah ada satu saja daripada kita, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi mesti wajib harus ada orang yang belajar di antara kita atau yang mengajar. Wa in kana hunaka jamaah, sekalipun ada di sana itu jamaah yang menghasilkan dia akan ilmu dengan sebagiannya, dan jika tidak maka seluruhnya berdosa. Jadi jika, wa in di sana in syartiyah, jika, maka jika ada di sana itu jamaah yang sudah mendapatkan pendidikan atau ilmu, maka yang lain pun sudah tercegah daripadanya. Tapi kalau tidak ada, maka seluruhnya itu berdosa. Untunglah kita datang ke sini, ada kita belajar, sehingga yang di luar sana pun terbebas daripada dosa. Maka karena kita sudah ada belajar, maka saqatal harj, gugurlah daripada dosa, anil baqin, daripada orang-orang yang lainnya. Fa dhaharu wajh annahu la yu'tham lakinnahu yukrah lahu dzalika illam yakun udhra. Jadi ada juga sebagian pendapat mengatakan kalaupun tidak ada yang belajar, maka itu pun tidak sampai ke tahap dosa, tapi tahap makruh. Tapi ulama berpendapat kalau itu tu ada uzur. Ya, apa uzur? Ya mungkin karena dia sakit dia tak datang mengaji, atau karena hujan lebat dia tak datang mengaji. Itu tu uzur namanya. Tapi kalau tidak ada itu maka tidak disebut dengan uzur. Faslun, yustahabbu lil muallim, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang guru, bagi seorang syekh. Apa yang dianjurkan? Ayyakuna harisan, bahwa dia bersemangat, haris, bersemangat atau loba dalam mendidik murid mereka. Jadi seorang guru tu harus bersemangat. Jadi kalau damam-damam ayam nanya, guru tu dianjurkan juga tetapnya pergi belajar, pergi mengajar ini. Dia harus semangatnya untuk bagaimana murid ni bisa alim. Begitu dia. Memang yang memberikan kealiman, memberikan ilmu kepada murid itu adalah Allah, tapi usaha daripada seorang syekh harus ada. Tapi kalau syekh tidak ada usahanya untuk menjadikan muridnya menjadi alim, maka susah murid tadi akan menjadi alim. Ya, tetap yang membuat murid tadi menjadi alim adalah Allah, tapi harus ada mujahadah, harus ada kesungguh-sungguhan dari guru untuk membuat dia murid tadi menjadi alim. Saya perhatikan
ada guru saya di Mesir, Syekh Abdullah Ahmad Hajin. Di Indonesia juga ada Ustazuna Syekh Sufyan Ali hafizahumullah. Itu kalau kita perhatikan, demam pun dia tetap dia mengajar, sakit pun dia tetap dia mengajar. Macam mana pun bergejolak ketika itu demo, saya masih ingat ketika itu nak melangsarkan Husni Mubarak, setelah itu demo lagi untuk melangsarkan Mursi, itu tetap beliau heboh di luar itu, tembakan po waktu di Mesir, orang sana sini tembak menembak, tapi tetap kami ngaji Sahih Bukhari, ngaji At-Tibyan. Tibyan ini saya kaji dengan beliau. Saya mengaji dengan beliau dalam setiap hari hampir 9 sampai 10 kitab dalam sehari. Start habis salat subuh Sahih Bukhari, habis itu langsung lanjut ke Ghayatul Bayan. Nanti habis itu tu langsung 3 kitab kami. Habis tu nanti sebelum zuhur lagi 2 kitab, ba'da zuhur pula lagi 3 kitab, sampai ba'da asar lagi nanti 2 kitab, habis maghrib 2 kitab, habis isya 2 kitab. Pokoknya pulang ke rumah itu sekitar jam-jam 10 baru pulang ke rumah. Cuman di Mesir enak, bis itu 24 jam ada. Wah, itu enaknya kita. Jadi ngaji dengan masyayikh lah. Jadi nanti ditutuplah dengan ngaji syarah daripada Burdah, itu dia dengan beliau. Mujahadah beliau mengajar luar biasa. Ana waktu di pondok dulu di Indonesia seperti itu juga. Sampai ngantuk-ngantuk beliau Syekh Sufyan Ali, itu Ustaz Sufyan Ali, ngantuk-ngantuk dia berdiri beliau sambil megang tongkat, sambil ngantuk lagi, itu kaki itu diinjakkan ke tanah, ke lantai itu. Kuat juga ngantuk lagi, dicarutinya syaitan itu. Memang pas ngantuk tu hompek syaitan ke mah kata dia. Jadi kadang awak tersinggung je seolah-olah awak pula dicari ada ustaz tadi kan. Tapi itu hilang ngantuknya hilang ngantuknya itu. Hompeknya itu. Memang berhasil hompek santiang. Syaitan dicari anda pula salah nak apa kan saljen orang kita cari kan. Itu salah satu untuk menghilangkan ngantuknya. Jadi kita seorang guru mesti harus semangat juga untuk mengajari daripada murid-murid kita. Itulah alhamdulillah saya perhatikan guru-guru kita alhamdulillah bersemangat dia. Muksiran zalika, ya, agar ya adab bekaslah dibagi murid untuk dirinya. Ati laisa lid bidarurah, ya, tapi tentu tidak pula bagian dari darurat. Wa ayyufraga yufriga wa ayyufriga qalbahu fi halin, bahwa dan hendaklah seorang guru lapang hendaknya hatinya daripada mendengarkan muridnya membaca, dan melapangkan daripada waktu atau kesibukannya disebabkan untuk mendidik daripada muridnya. Itu mesti ini. Maka harus banyak kita punya waktu juga untuk duduk di majlis-majlis, itu harus ada. Wa yakuna, ini khusus untuk guru, untuk seorang syekh, seorang ustaz yang mengajar. Ada nanti adab-adab murid kepada guru, ada pula nanti. Wa yakuna harisan, ini kalau antum nanti menjadi seorang syekh, menjadi seorang yang menjadi murid lah, ya, setidaknya murid daripada anak-anak kita. Wa yakuna harisan ala, dan bahawa hendaklah seorang guru itu bersemangat pula untuk memberi pemahaman kepada murid. Bagaimana caranya? Kita faham dulu. Seorang guru mesti faham dulu baru diberi paham kepada murid. Iko guru aja nak mengerti dia. Tolong suran balik ustaz. Apa tadi ya nyelupa dengan katanya. Macam mana cara dia nak memberi faham pula kepada muridnya sedangkan dia tak faham. Maka oleh kerana itu guru mesti faham dulu. Wa ayyutiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi, dan bahawa sesungguhnya seorang guru hendaklah dia memberikan setiap insan, setiap manusia yang layak untuknya. Maksudnya bagi murid ini yang layak, bagi murid ini yang layak. Kalau tak layak jangan diberikan. Jangan. Umpamanya murid ni sudah bolehlah dia mengaji tauhid, berikan tauhid. Murid ni belum nampak, ini masih standar, masih dasar-dasar fikih. Itu tak boleh kita gabungkan. Ni nanti yang sudah paham tauhid ni kita kasih juga yang dasar-dasar nanti. Dia akan bilang, potang itu je baru pembahasan kini, itu je kata dia. Fala yuktharu ala man la yahtamilul ikthar.
dan jangan memberi banyak tugas kehafalan atau sesuatu kepada yang tidak sanggup mengembannya. Jangan banyak-banyak. Kalau murid tu ada murid tu yang sedikit saja baru dia sedikit saja dia sanggup untuk menyimpan, ya udah ke dia sedikit saja, jangan banyak-banyak. Tapi jangan pula sedikit bagi murid yang sanggup untuk menghafal banyak. Umpama murid ni sanggupnya cuman 10 ayat dalam setiap hari, kita wajibkan ke dia 20 ayat, itu tak boleh. Tapi ada murid yang dia sanggup dalam setiap hari itu 20 ayat, tapi kita wajibkan cuma 10 ayat juga tak boleh. Nah, maka tengok kadar murid tadi. Maka boleh kita menguji murid ni, suruh hafal dia 5 ayat dulu, dah naikkan 10 ayat, lancar juga naikkan 15 ayat, lancar juga naikkan 20 ayat. Berarti dia sanggup untuk banyak. Berarti kalau dia sanggup untuk banyak, kata Imam Nawawi, jangan dia kasih tugas sedikit, kasih tugas banyak. Tapi kalau dia biasa menghafal sedikit, jangan dikasih tugas yang banyak, tak boleh, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian diambilkan daripada mereka bi'adatul mahfuzatihim, dan dianjurkan kita untuk mengulang daripada yang dia hafal. Yang daripada mereka hafal diulang-ulang balik. Dan boleh kita memuji daripada mereka, daripada murid, selagi tidak ada timbul fitnah. Ya, dengan kalau kita puji nanti dia sombong apa segala macam, ancak nak buat puji. Tapi kalau dengan kita puji dia biasa-biasa saja, murid itu boleh kita untuk memujinya. Wa man qasara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha alaihi tanfirahu. Dan boleh juga dan dibolehkan juga bagi orang yang lemah dari sisi hafalannya. Ada murid ni agak lemah menangkupnya. Dia ajan kain nyoba hilang alif, dia ajarkan alif hilang puluh ba ke balik. Dapat puluh ta hilang puluh ba, dapat ba hilang puluh alif tadi balik. Nak bertambah-tambah dah. Boleh kita panggil dia, kita nasihati, kita ajarkan dia, tapi dengan lunak lembut, dengan lembut-lembut, dengan pandai caranya. Jadi sehingga tidak menimbulkan fitnah, sehingga dia tidak lari. Jadi tak boleh kita memarahi murid, memarahi anak depan orang ramai, tak boleh. Tak boleh, harus ada caranya. Ya, tak boleh kita ramaikan dia depan, kita marahkan dia depan orang ramai sehingga dia menjadi malu, tak mau dia lagi untuk mengaji kepada kita. Itu tak boleh. Jadi harus pandai juga caranya, harus lemah lembut, santun gitu dia. Kemudian tak boleh seorang guru hasad kepada salah seorang murid yang agak berlebih daripada murid yang lainnya. Dia ada satu murid ni agak loyal dengan dia, tapi biasa-biasa saja otaknya. Ada satu murid yang memang terlampau cerdas tapi kurang loyal dengan dia, sehingga guru ni hasad kepada murid yang kurang loyal tapi cerdas. Itu tak boleh itu. Tak lo ada tapi entah lo yang tak lo ada rasa kita ada hal-hal yang seperti ini. Tapi tak tahu juga kita ya. Biasa kalau di dunia akademisi mungkin ada ni. Ada satu mahasiswa yang agak loyal ke dosen ni satu. Tapi akalnya biasa-biasa saja. Ada yang satu mahasiswa ni akalnya cerdas tapi kurang loyal ke dosen. Biasanya ini dihajar terus oleh dosen ini. Itu tak boleh semestinya. Karena sesungguhnya hasad itu adalah sesuatu yang menjauhkan seseorang daripada haram. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu sesuatu yang haram, bagian daripada yang haram yang harus mesti untuk kita jauhi. Maka bagaimana seorang guru yang dianya itu kedudukannya sama dengan seorang bapa. Sama dengan seorang bapa, guru kan sama dengan seorang bapa. Yu'awid min fadilatihi ila muallimi fil akhirah thawab jazil. Dia nanti akan berharap bahawa nanti dia akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Di dunia dengan pujian-pujian yang mulia. Wallahu muwaffiq. Faslun. Berikutnya, didahulukanlah pada ta'limihim, pada belajar daripada mereka itu daripada yang awal. Jadi umpamanya banyak ramai, siapa dulu yang memberikan setoran? Yang awal dulu. Ini kalau belajar Quran ini, belajar Quran siapa simaan yang
hendak didengarkan bacaannya, tetap yang awal datang dulu. Boleh kalau dia redha yang awal, silakan. Umpamanya, syanu sajalah dulu kata yang pertama. Boleh, silakan dia yang pertama. In radhi awal bitaqdim ghairihi qaddam. Jadi kalau yang awal tadi dia redha, dah syanu saja dulu syekh, syanu saja dulu ustaz, dia kan, barulah dia. Dan hendaklah seorang guru itu menampakkan kepada mereka murid bisyra, agak wajah berseri-seri, agak senang. Jadi kalau jumpa dengan murid tu senang, agak senyum, berseri-seri wajah kita. Jangan ketika jumpa dengan murid ni macam nak memakan murid aja. Ustaz, alhamdulillah. Wang ustaznya, lain ustaz. Nak mana ustaznya, nampak dah orang kau sajid dengkau. Itu nak guru nama tu. Ya, guru tu harus santai, kemudian harus santun, kemudian harus banyak senyum dengan muridnya, gitu dia. Ya, dengan apalah, dengan bahasa kita lah. Perhatikanlah kiai-kiai, perhatikan masyayikh. Saya perhatikan masyayikh. Assalamualaikum Maulana, izai ya Habib. Itu jawabannya langsung tu. Assalamualaikum Maulana, izai ya Habib. Kadang ya bunai, hei anakku. Gitu masyayikh tu. Ta'al ya bunai, ta'al ya bunai. Kalau tangan masuk ke saku, itu cepatlah mendekat itu. Itu dapatlah kadang 100 pon. 100 pon tu lumayan lah. Kalau zaman kami 100 pon tu sekitar 270.000 lah tu. Khud ya bunai, khud ambil. Tu dah. Lumayan lah 100 pon tu saya dapat dulu hidup ya, dapatlah untuk setengah bulan. Khud ya bunai. Assalamualaikum ya Maulana. Alaikum izai ya Habib. Alhamdulillah. Tamam Maulana. Kaif ahwal? Kaif ahli? Kaif? Bagaimana keluarga engkau apa macam? Alhamdulillah, tamam alhamdulillah. Khud ya. Masuk kalau lah ke siko tu saku syekh tu tangan syekh. Khud ya. Itu saya perhatikan masyayikh di Makkah, saya perhatikan di Sudan seperti itu. Di Mesir seperti itu. Di Indonesia enggak, karena syekh-syekh kere-kere di Indonesia. Insya-Allah lah, doakanlah. Insya-Allah. Tapi kini tidak. Saya perhatikan ini Syekh Ahmad Alawi Maliki macam dia di Makkah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Hei, mata enta wasalta win. Kapan datang kalian? Itu kalau kami ke Makkah, jalan-jalan ke Rusaifah, ke rumah Abuya Syekh Ahmad Muhammad Alawi Maliki. Mata ya Azhari, mata wasalta. Kapan sampai di Makkah? Kapan? Amsi Maulana, baru kemarin. Ta'al ya Azhari, ta'al. Azhar, sini makan dulu. Dihidangkan oleh beliau makan. Habis makan, duduk jumpa beliau, ngaji beberapa buah kitab. Habis itu dah beliau keluarkan, dapat 500 rial. 500 rial tu sekitar 1.400.500 lah. Dapat kitab sekitar ya 11-13 jilid dah. Khud. Gitu aja ni. Tahun depan datang lagi. Assalamualaikum. Hafal lagi beliau. Ya Azhari. Nak. Mana kau? Aho Maulana, aho tu ini Maulana. Gitu dia. Tu masyayikh. Masya-Allah. Itu dia. Tapi di Indonesia tak pernah tengok. Tak pernah. Memang tak pernah. Itulah beda masyayikh di Indonesia dengan masyayikh di Timur Tengah tu beda. Tapi saya tak pernah juga menengok syekh-syekh tu kerja. Tak pernah saya. Tadi mana tibu piti malaikat mantum malam juga. Tak pernah nengok. Tetapi piti nak habis-habis. Apalagi syahri Jumaah. Kamu menengok betul syahri Jumaah. Di sini uang, beliau pakai jubah itu. Di dalam uang. Jadi ketika itu nak beli kitab apa waktu itu? Boleh ambil, berikat-ikat itu. Oh nak, ada waktu itu orang fakir datang. Bapak-bapak fakir. Ya Sidnal Mufti, ya Fadilatul Mufti. Dikatakanlah oleh orang fakir, saya ni fakir, saya punya anak sekian, saya belum makan, dah lama makan. Ajudan melarang. Nak kata Syekh. Suruh dia ke sini. Beri pakai ikat karet itu. Boleh hitung, boleh cabut ni gitu. Gitu dia. Jadi ada suatu ketika orang bertanya pakai kertas. Syekh, dia buatlah dia tentang hadis Nabi Muhammad
dia buat sallallahu alaihi wasallam tu sad dengan mim. Syahri Jumaah tu pantangnya tu. Kalau kita sekarang ya pakai apa? SAW begitulah. Kita pakai SAW kan. Syahri Jumaah itu dia buatnya oleh orang tadi Muhammad sad mim. Sebenarnya tu sad mim tu kan sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh beliau. Kata beliau, "Man katib?" Siapa yang menulis ini? Tak ada satu pun yang berani. Man, siapa? Tak ada. Min, siapa yang nulis? Tak ada yang berani. Karena ada sad mim itu. Siapa yang menulis? Coba jujur. Tak ada. Kata Syekh, kalau jujur saya kasih 100 pon katanya. Miat Junaid. Tak ada yang berani. Tak ada, mau kalian duit 100 pon kata dia. Ada satu dari belakang. Ana ya Maulana kata dia. Saya nulis. Tak, sini kau. Kenapa engkau tulis sad mim ini? Kau tak tahu siapa ini? Berpahala engkau membuat sallallahu alaihi wasallam itu 10 pahala. Engkau tak mau pahala 10 pahala daripada engkau buat sad mim ini? Siap Maulana. Ya, salah. Baik. Dah selesai pengajian, Syekh ni lupa dia ngasih apa Syahri Jumaah. Lupa dia. Habis lupa dia berjalan. Syahri Jumaah kalau keluar Masjid Azhar tu diikuti oleh semua murid itu. Semua murid. Dia diikuti semua murid terus. Nah, kalau saya selalu tu di belakang beliau. Jadi yang sudah takut tadi, yang dijanjikan hadiah tadi, nak meminta hadiah takut kena marah, nak diminta Syekh berjanji, macam manalah cara, macam manalah. Ketika Syahri Jumaah nak naik mobil, Syekh, Fadil Mufti, Syekh, bagaimana dengan janji engkau kemarin tadi Syekh, kata Syekh. Aywa minha, kata dia. Yang mana dia? Datang panggil Syekh, dapat 100 khut, kata dia. Nah, tu. Jadi dapat 100 pon. Ya lumayanlah 100 pon itu. Dulu zaman saya masih banyak dapat 100 pon tu, tapi sekarang anda dengar 100 pon tu sedikit saja lagi yang dapat. Jadi memang masyayikh kita seperti itulah, daripada mahabbahnya kepada murid-murid itu seperti menjadikan murid-murid itu daripada seperti anak ya. Jadi mesti harus berjumpa dengan murid dengan wajah yang berseri, dengan senang hati menerima murid, gitu dia. Wa yas'al amman ghaba minhum, dan bertanya siapa yang tidak hadir daripada mereka. Maka ditanya, kemarin kemana engkau? Kemarin kemana? Itu tanda ada perhatian seorang syekh kepada kita. Petang ke mana? Gapo ustaz. Petangnya gapo ustaz. Petangnya ke mana? Gapo ustaz. Gitu. Dan kadang enak pula kita kadang ditanya oleh syekh itu ketika kita tak hadir. Tanda kita diperhatikan oleh syekh. Faslun. Qala al-ulama radhiyallahu anhum la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihun niyah. Kata ulama radhiyallahu anhum, tidak mencegah, tidak terlarang daripada belajar salah seorang karena daripada tidak bagus niatnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau ada orang yang salah niatnya dalam menuntut ilmu, tak apa-apa, biarkan saja dulu. Tak usah kita larangnya. Biarlah kalau dia memang salah menuntut ilmu. Mungkin dia menuntut ilmu untuk mencari jodoh, atau mungkin dia menuntut ilmu untuk dikenal manusia, atau dia menuntut ilmu untuk kaya, atau dia menuntut ilmu agar manusia memandang kepada dia. Biarkan saja dulu. Faqad qala As-Sufyan ghairuh talabahum li ilmin niyah. Karena menuntut ilmu itu mereka tu sudah memasang niat. Nanti bagaimana? Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu, niat tujuan kami tidak untuk Allah, tapi ternyata ilmu itu enggan datang kepada kami kecuali kami niatnya kepada Allah. Jadi nanti orang-orang yang awalnya berniat dia tidak untuk Allah, nanti dia dalam mengaji pun akan berniat dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknahu kanat ghayatuhu an ansara lillahi taala, bahwa orang itu tetap nanti niatnya karena Allah. Lanjut, faslun. Wa min adabihil mutaakkidah, dan daripada adab, adab lagi daripada adab seorang guru, adab seorang syekh yang sangat-sangat penting sekali. Wa ma ya'tanna bihi ay yasuna yadayhi fi halil iqra'i an abath, bahwa seorang guru hendaklah dia memelihara tangannya. Tangan, hati-hati, jangan asal-asal menunjuk, jangan asal-asal saja tangan ni.
tangan guru hati-hati. Jangan terlampau banyak memainkan tangan. Begitu ni. Kalaupun nak memainkan tangan silakan, tapi jangan terlampau sering gitu. Nanti salah nanti. Aturannya mestinya rumah tu seperti ini, dibuatnya rumah tu macam go-go, kan bahaya jadinya. Jadi sekedarnya saja gitu dia. Begitu juga dengan mata ya. Jadi tangan jangan terlampau melakukan yang abas. Ini abas, melakukan yang abas tak boleh. Mendepuk-depuk jari tak boleh. Dia sedang mengajar tapi tangan digini-gini kan. Ini tak abas nih. Atau telinga digini-gini kan. Atau dia sedang mengajar tapi kau yang sansu je cabik cik-cik dek ustaz tadi, dek syekh tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita lanjutan dari Tibian. Itu abas namanya. Tak boleh. Tak boleh, ingat itu, tak boleh. Kemudian mata. Mata yang tak ke mana-mana memandang. Lain pandangan mata. Tak boleh. Sampai ke situ kita ditunjukkan oleh Imam Nawawi. Sayang ulama kepada kita. Nadhrahuma min ghairi hajatin. Pandangan mata dengan tidak ada hajat. Tak ada hajat mandang, tak usah banyak-banyak mandang. Makanya orang-orang sufi itu, apalagi orang-orang yang hidup di dunia suluk, itu ditutup pandangan tadi, ditutup kepala. Perhatikan orang-orang suluk. Pasti kalau dia keluar daripada kelambunya, keluar daripada rumah suluk ya, pasti dia memakai dalam keadaan seperti ini. Nah, kenapa? Karena yang dia pandang itu bagian hadapan saja. Bagian hadapan saja. Nak memandang ke sana payah, memandang ke sini payah juga. Dia seperti ini dia. Itu orang-orang suluk. Orang-orang suluk yang hidup yang mengamalkan daripada amalan suluk, orang-orang yang diterbiah dengan khalwat, pakai bagiannya seperti inilah ni. Sehingga tak banyak memandang kiri dan kanan, gitu. Jadi kalau tak seperti ini, bebas kita mandang, nak mandang kiri, mandang kanan, jangan. Tu ulama-ulama sufi itu seperti itu pakaiannya, tertutup dari sini. Gitu. Awak sufi juga suka filem, itu dia sufi. Orang tu memang sufi, safa'u qulub, bersih, safiyatul qulub, bersih hati mereka daripada dunia. Kemudian wayaq'ud, dan hendaklah yaq'udu ala tahara, dan hendaklah seorang guru duduk dalam keadaan suci. Jadi hendaknya ketika dia membaca kitab itu dia bersuci. Guru hendaknya bersuci. Itu hendaknya dianjurkan. Mustaqbilal qiblat, menghadap kiblat. Ini menurut Imam Nawawi bagusnya guru itu menghadap ke arah kiblat, tidak membelakangi kiblat. Kalau kita pendengar yang menghadap kiblat, guru membelakangi kiblat. Tapi kalau dalam tasawuf, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub karangan Imam Amin Kurdi, itu ketika tawajjuh, murid menghadap kiblat, guru membelakangi kiblat. Jadi yang tawajjuh di sana bahwa seorang murid mentawajjuhkan wajahnya, seorang guru bertawajjuh dengan seorang murid. Jadi wajah dengan wajah. Ada sebagian saya perhatikan mengaji di Kalimantan itu guru di tengah-tengah, sebagian murid ada yang di belakang, murid-murid senior. Itu murid-murid senior di belakang, murid-murid junior di hadapan syekh. Gitu. Di tempat Syekh Nurdin di Bogor juga diamalkan yang seperti itu tuh. Kami kalau datang mengaji ke Bogor, ke Mahat Zain, itu kami beliau minta di depan maksudnya di samping kiri kanan beliau dan di belakang. Murid-murid ma'had beliau itu di depan. Ada cara belajar seperti itu, ada juga. Wa yajlis bil waqar, hendaknya seorang guru tadi duduk dalam keadaan santun, tidak menyombong, duduk dalam keadaan tunduk, duduk dalam keadaan senang. Wa takuna thiyabuhu, dan adalah bajunya itu baju putih yang bersih. Jadi memang bagusnya seorang guru bajunya putih bersih, karena itu pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila guru sampai kepada tempat duduknya, shalla rak'ataini qablal julus, salatlah guru tadi 2 rakaat sebelum duduk. Jadi bagusnya salat dulu 2 rakaat sebelum duduk.
sawaun, baik tempat itu masjid atau tidak masjid. Jadi baik masjid atau menasah atau dayah atau pesantren atau dan lain sebagainya, dianjurkan solat dulu 2 rakaat. Maka dianjurkan kita untuk bersuci. Fa in kana masjidan kana akal, dan jika ada itu masjid maka diutamakan kita salat 2 rakaat. Fa innahu, maka sesungguhnya dimakruhkan duduk pada tempat itu sebelum kita salat 2 rakaat. Karena tempat itu tempat mulia, tempat yang kita akan membaca Quran, tempat kita akan mengajarkan Al-Quran, maka hendaklah kita duduk. Dan duduklah dalam keadaan mutarabi'an insya'a atau ghaira mutarabi'. Duduk dalam keadaan tarabu'. Tarabu' apa? Selo. Ya? Atau insya' kalau kita mampu, kalau tidak dengan duduk yang lain. Jadi bagaimana duduk yang paling afdal dalam belajar itu? Duduk yang paling afdal dalam belajar adalah duduk tasyahud awal, disebut dengan duduk iftirash. Betul? Iftirash tasyahud akhir atau tasyahud awal? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir tawarru'. Iftirash itu yang paling afdal. Tawarru' itu duduk tasyahud daripada tasyahud akhir. Maka ada tawarru' kanan, tawarru' kiri. Betul? Tawarru' kanan ketika tasyahud akhir, tawarru' kiri ketika seseorang berzikir di dalam silsilah tariqah An-Naqsyabandi. Tapi di dalam hadis disebutkan bahwa daripada diriwayatkan Abu Bakar ibni Abi Daud As-Sajistani bisnadihi an Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri'un nas. Abdullah bin Mas'ud membaca, mengajarkan manusia di masjid jasiyan ala rukbataih, beliau duduk dalam keadaan di atas dan bertumpu daripada lututnya. Maksudnya duduk daripada duduk iftirash. Itu duduk yang paling afdal. Saya banyak perhatikan masyaikh mengajar ketika duduk, memang duduknya duduk ketika antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal. Banyak masyaikh saya perhatikan seperti itu duduknya. Memang kadang kalau tak terbiasa kaki kita apa namanya itu? Kebas itu apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa kesemutan. Banyak itu bahasa kampung ya, ada nama sepocong, ada sepiradan, apa zuleh. Banyak. Jadi hendaknya seseorang duduk dalam duduk yang beradab. Dah sampai sana saja. InsyaAllah besok kita sambung kembali. Nanti baru adab-adab daripada adab-adab masih daripada adab guru daripada kepada muridnya. Ada pertanyaan tak? Ada, saya persilahkan. Ada 5 minit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Baik. Jadi kalau fadilah murid tadi, apakah dia mendapatkan fadilah karena dia salah daripada menuntut ilmu? Tentu tidak dapat. Karena di dalam di awal-awal dahulu kita sudah mengaji bahwa hendaklah bagi semurid dia untuk berniat ikhlas karena Allah. Karena apabila dia tidak berniat karena Allah, maka Allah pun tidak akan memberikan kepadanya akan ilmu, justru dia akan terjerumus kepada lembah yang hina dan malah bisa kepada masuk ke dalam api neraka.
sebagaimana dalam hadis itu disebutkan, siapa yang menuntut ilmu untuk membodoh-bodohi manusia, atau untuk berdebat dengan manusia, atau untuk mencari muka manusia, atau untuk ingin terkenal, maka Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi fadilah daripada menuntut ilmu dia tidak dapat. Tapi kenapa tidak dilarang bagi guru untuk dia mengaji kepada guru itu? Karena nanti ada masanya dia akan berubah dalam proses ketika dia menuntut ilmu. Itu dia. Maka tak usah kita apakan dia, tak usah kita benci, tak usah kita tinggalkan. Biarlah dia belum bagus niat menuntut ilmu, biar saja ada masa nanti dia akan berubah kepada menuntut ilmu karena Allah. Begitu dia. Silakan. Siapa lagi? Karena ada orang tu nanti akan berubah saja dia nanti. Bisa berubah dia nanti kepada menuntut ilmu. Mungkin awalnya mungkin niatnya ingin mendapatkan jodoh. Karena memang ketika itu ada pula nampak ikhwan ni yang agak ganteng sedikit. Akhwat ni belum juga dapat jodoh lagi. Datang, dia terus datang, dia terus datang. Rupanya memang Allah takdirkan itu jodohnya. Menikah dia, tentu niatnya berubah lagi menuntut ilmu. Lillahi ta'ala, dari awalnya untuk dapat jodoh, tapi karena lillahi ta'ala lagi, karena sudah dapat jodohnya itu gitu. Tapi kalau nak je dapat jodoh biasanya pulang aja lah itu, nak jadi dah gitu. Alhamdulillah. Banyak juga orang Allah jumpakan dalam majlis itu. Banyak Allah jumpakan dalam majlis kadang daripada jodoh. Silakan, ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada, kita pulang oleh PPKM. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasli wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.